Puji Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat sudah tolong kita sepanjang minggu ini. Senang bertemu kembali kita di tempat ini. Tuhan masih berikan kita kekuatan, dan kita akan naikkan ucapan syukur kita di hari ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, oh mulianya, oh mulianya hadirat-Mu, kami baik-Mu memuja. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Diberkati Kau Tuhan,
Tuhan. Haleluya. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau lewat pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Yesus, hosana bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji mempermuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau besarkan namanya, sebab Tuhanmu, Tuhanku, Dia Tuhan yang besar. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian kita baginya. Haleluya. Dia sungguh amat besar, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Lagi, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sorakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta,
pencipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Kita puji Tuhan. Marilah kita puji Dia, Kita sembah Dia. marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, Besarkan namanya. kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya, mari bersorak-sorai pujian buat Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang besar. Kita besarkan nama Tuhan, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya, amin. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan kita ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sama-sama kita katakan, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi kita katakan, Tuhan kita ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, amin. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya.
Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita mau lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini kami mau bawa penyembahan kami Tuhan. Sebab oleh karena penyertaan-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Sumber kekuatan bagiku. Mari dengan senang hati kita katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu
bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Haleluya, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk kami semua sampai detik ini Tuhan. Kami percaya kami boleh ada, kami boleh datang beribadah pagi ini. Itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami bawakan itu berbau harum Tuhan. Dan saat ini Tuhan tiba waktunya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Dan berkati kami semua yang akan mendengarkan Tuhan. Kami serahkan jalannya firman Tuhan hari ini Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan, kerjalah ya Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji akan datang kembali menyebut saudara dan saya. Dan semua orang yang terus menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 18 Februari 2024. Kristen Fata Morgana. Kristen Fata Morgana. Mari kita lihat lebih dahulu arti Fata Morgana. Ada beberapa definisi tentang Fata Morgana. Yang pertama, Fata Morgana itu adalah gejala optis. Gejala optis adalah gejala penglihatan yang tampak pada permukaan yang panas. Nah, seperti kelihatan ada air, tapi sebenarnya tidak ada air. Jadi gejala penglihatan karena permukaan yang panas. Jadi di jalan raya kita bisa melihat, di padang pasir kita bisa melihat. Gejala optis. Yang kedua adalah pembiasan cahaya. Itu Fata Morgana. Jadi tampak sesuatu yang tidak ada, seolah-olah ada. Jadi padahal tidak ada air, tapi kelihatan ada air. Itu Fata Morgana. Dan yang ketiga sesuatu yang semu, yang bukan real, yang bukan nyata. Jadi sekali lagi tampak ada air, tapi sebenarnya tidak ada air. Sekarang kita melihat terjadinya Fata Morgana ini karena ada pantulan panas, udara panas. Jadi pantulan langit yang dipantulkan udara panas. Jadi karena pengaruh suhu yang panas dan cahaya matahari, maka terjadilah Fata Morgana. Jadi pengaruh suhu yang panas atau temperatur yang panas dari pantulan cahaya matahari. Jadi panaslah yang membuat Fata Morgana. Jadi panas itulah yang membuat Fata Morgana. Nah, di mana terjadinya Fata Morgana? Terjadi bisa di jalan raya, bisa di padang pasir. Tentu karena siang hari panasnya luar biasa di padang pasir,
Misalnya jika orang menempuh perjalanan di padang pasir, seringkali orang tertipu dengan gejala penglihatan, tertipu dengan fata morgana. Dari jauh dia melihat ada air, tapi waktu didekati ternyata tidak ada air. Atau di jalan raya yang lengang siang hari, orang bisa tertipu, kelihatan ada air, ternyata waktu didekati tidak ada air, dan itulah fata morgana. Nah, bicara fata morgana, apa keuntungannya? Tentu tidak ada keuntungannya. Tidak ada keuntungan, justru membuat kecewa yang melihat fata morgana. Jadi orang kehausan, orang pengen minum, ada air apalagi di padang gurun, dia cuma lihat kelihatannya ada air, tapi tidak ada air, itu fata morgana. Dahaganya tidak akan hilang, karena dia cuma melihat sebuah fata morgana. Tidak ada keuntungannya. Lalu apa kerugiannya? Yang membuat yang melihat kecewa. Kerugiannya membuat orang yang melihat fata morgana itu kecewa. Dia pingin air, ternyata tidak ada air. Dipikir hausnya akan hilang, ternyata tidak terpuaskan karena tidak ada air. Dan itu adalah fata morgana. Nah, begitu pula dengan kekristenan. Begitu pula dengan Kristen fata morgana. Kalau kita melihat hal yang jasmani tentang fata morgana, kita lihat Kristen fata morgana itu Kristen yang hidupnya kelihatan. Kelihatan maju, kelihatan setia, kelihatan ibadah, kelihatan rajin, kelihatan, cuma kelihatan secara kasat mata. Dan orang cuma melihat yang luar. Orang tidak tahu, kita yang tahu yang dalam, tapi Tuhan lebih tahu dalamnya kita daripada kita tahu tentang dalam kita. Apalagi orang lain. Orang lain mengira, oh dia terlalu setia, dia luar biasa. Nah, tapi hidupnya adalah fata morgana. Tubuhnya ke gereja, dengar firman, tapi firman tidak menjadi bagian dalam hidupnya. Firman tidak menjadi panutan bagian dalam hidupnya. Cuma dengar saja tapi tidak bertumbuh. Ibadahnya tapi tidak bertumbuh. Ibadah tapi tidak bertumbuh. Jadi kelihatan rajin ibadah tapi rohaninya tidak bertumbuh. Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tahu hati seseorang. Siapa yang menjadi pelaku firman, Tuhan bilang begini dalam Matius 7. Bukan orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang menjadi pelaku firman. Pelaku firman. Jadi bukan tidak bisa atau tidak boleh orang melihat kita. Pasti karena kita punya tubuh, kita punya jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dengan bantuan jiwa, orang bisa berinteraksi, orang bisa melihat keadaan orang lain secara kasat mata, secara luar. Ada orang yang katakan melayani, tapi sebenarnya masih perlu dilayani. Kelihatannya melayani tapi masih perlu dilayani. Karena apa? Karena imannya tidak bertumbuh. Cuma sekedar melayani. Dengar firman, cuma sekedar dengar firman. Tapi hidup di luar firman. Artinya tidak hidup dalam kebenaran firman. Tidak hidup jadi pelaku firman. Dan hidup kekristenan seperti ini pasti mengecewakan Tuhan. Tidak jadi teladan. Tidak ada kasih, tidak jadi pelaku firman, pasti mengecewakan Tuhan. Nah seharusnya menjadi penuntun. Firman Tuhan berkata Paulus dipakai Tuhan, seharusnya dia bilang kepada jemaat yang dia layani, Paulus berkata seharusnya sudah menjadi pengajar, tapi dikatakan masih hidup dalam dasar-dasar. Artinya tidak bertumbuh. Kenapa bisa tidak bertumbuh? Karena dagingnya lebih kuat daripada rohnya. Nah orang-orang Kristen seperti ini disebut Kristen fata morgana. Sekali lagi kenapa? Karena tidak mau belajar firman. Cuma dengar firman tapi tidak mau renungkan firman. Cuma dengar firman tapi tidak mau taruh firman di dalam hati. Maka orang-orang seperti ini hidupnya tidak menjadi pelaku firman. Karena firman tidak menguasai hidupnya. Firman tidak dominan dalam hidupnya. Firman tidak menjadi penuntun dalam hidupnya.
Justru yang menjadi penuntun dalam hidupnya adalah dagingnya yang dominan. Egoisnya, emosinya, gengsinya, keras tengkuknya, sulit diaturnya. Itu yang dominan dalam hidupnya. Sekali lagi kita ingat terjadinya fata morgana karena pantulan dari langit dengan bantuan sinar matahari. Panasnya sinar matahari membuat adanya fata morgana. Jadi panaslah yang bisa membuat seseorang menjadi fata morgana. Nah begitu pula dengan seseorang yang terus berkarakter panas. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tidak terima dengan perlakuan orang lain. Simpan dendam, simpan akar pahit, tidak mau mengampuni dan sebagainya. Nah, Kristen fata morgana, Kristen yang tidak real. Ke gereja tapi hidupnya seperti orang yang di luar gereja. Tidak punya kasih, simpan akar pahit, simpan dendam. Dan bahkan ada yang pergi ke tempat yang tidak senonoh. Apakah itu menguntungkan? Tidak. Kita melihat fata morgana, orang mau kelihatan ada air, orang mau minum ternyata tidak ada air. Tidak membuat orang diuntungkan, tidak menguntungkan. Nah, Kristen fata morgana juga tidak menguntungkan orang lain, bahkan tidak menguntungkan diri sendiri, tidak bertumbuh. Nah, orang-orang seperti ini sulit maju rohaninya, sulit. Berapa tahun dia ikut Tuhan, kalau dia tidak mau berubah, sulit untuk maju. Bukan saja tidak bisa maju, tapi tidak bisa menjadi berkat. Bagaimana bisa menjadi berkat? Bagaimana bisa memberikan sesuatu? Bagaimana bisa memberikan air? Wong tidak ada air. Cuma kelihatan ada air, tapi tidak ada air. Nah, saudara, kita melihat hidup seperti ini tidak bisa memberkati orang lain, mengecewakan orang lain, menjadi batu sandungan. Nah, mari kita melihat firman Tuhan. Kita melihat firman Tuhan, orang-orang yang hidupnya seperti fata morgana. Orang-orang yang hidupnya seperti fata morgana. Yang pertama adalah Kain. Kita baca dalam Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita menemukan kata panas. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Siapa Kain? Semua kita tahu. Dia anak pertama dari Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa setelah melanggar perintah Tuhan, lalu diusir keluar dari Taman Eden dengan memakai pakaian kulit binatang, pengampunan itu. Jadi orang tuanya sudah berada di luar Taman Eden dan sudah terima pengampunan, sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, waktu Hawa melahirkan Kain, ibunya berkata, Hawa berkata begini, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Itu dalam kitab Kejadian. Berarti Kain dilahirkan oleh seorang ibu yang telah menerima pertolongan Tuhan. Kita juga dilahirkan secara rohani dari orang-orang yang telah menerima pertolongan Tuhan. Orang saksi sama kita, orang saksi sama saudara, orang saksi sama semua orang, lalu orang itu menerima Tuhan. Jadi dilahirkan karena pertolongan Tuhan. Seharusnya kembali kepada Kain, Kain tahu dia hidup karena pertolongan Tuhan. Seharusnya kita juga tahu kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari karena pertolongan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Kita ada karena pertolongan Tuhan. Ada karena pertolongan Tuhan. Saya ada sampai hari ini juga karena pertolongan Tuhan. Jadi kita melihat yang pertama, Kain ada karena pertolongan Tuhan. Lalu yang kedua, Kain itu hidup di lingkungan orang tua yang telah menerima pengampunan. Jadi saudara ada di tempat ini, kan ada orang tua dalam tanda kutip, orang tua rohani yang melahirkan saudara, yang sudah terima pengampunan. Seharusnya Kain sadar, seharusnya kita sadar, tapi Kain tidak hidup dalam kasih. Jangan jadi orang Kristen tidak hidup dalam kasih. Perbuatannya terhadap Habil
mencerminkan Kain tidak memiliki kasih. Dia tidak punya air kasih. Kelihatannya mempersembahkan korban, tapi ternyata hidup Kain adalah sebuah fata morgana. Firman Tuhan berkata, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Persoalan pasti ada. Persoalan bisa membuat orang katakan perasaannya tersinggung. Mukanya muram, mukanya merah, kata panas seperti Kain. Kita melihat kembali terjadinya fata morgana. Karena suhu panas cahaya matahari. Jadi pengaruh yang panas. Panas karena persoalan bisa membuat seseorang tidak memiliki air kasih dalam dirinya. Mari kita minta sama Tuhan, persoalan itu seperti roda kehidupan, tiap hari orang pasti menjumpai persoalan. Apakah persoalan pribadi, persoalan orang lain, persoalan pekerjaan dan sebagainya. Tapi jangan sampai air kasih itu habis. Orang yang terus karena panas dan dia tidak mampu mengerti firman dan mendinginkan hatinya, maka air kasih dalam tanda kutip itu pasti habis. Menguap karena persoalan. Pernahkah kita alami persoalan lalu hati kita menjadi panas dan kita tidak punya lagi kasih dalam tanda kutip. Air kasih itu telah menguap karena persoalan. Kembali kepada Kain, kelihatannya Kain mempersembahkan korban. Kelihatannya melakukan firman. Tapi faktanya tidak ada air. Tidak ada kasih. Maka terjadilah sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Kejadian 4 ayat 8 berkata begini. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya, itu lalu membunuh dia. Tidak memiliki kasih. Pasti mengecewakan Adam dan Hawa. Dan itu adalah fata morgana. Orang Kristen fata morgana selain merugikan dirinya sendiri, juga membuat orang tua rohani pasti kecewa. Adam dan Hawa melihat Kain membunuh Habil pasti kecewa. Di dalam 2 Korintus 12 Paulus juga mengatakan dalam ayat 20 dan seterusnya, aku khawatir adanya perselisihan. 2 Korintus 12 ayat 20b sampai 21. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan. Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, egois, fitnah, dan bisik-bisik. Salah satu ciri Kristen fata morgana adalah bisik-bisik. Orang berkata, dia cerita dengan suara yang diperlahankan. Maksudnya supaya tidak terdengar oleh orang lain, tapi konotasinya negatif ya. Jangan cerita ya, dia itu begini, begini, begini. Dia itu begitu, begitu, begitu. Ciri Kristen fata morgana salah satunya adalah bisik-bisik. Orang Jawa bilang ngerasani. Kita jangan ngerasani orang lain. Bangkitkan iman orang lain. Itu yang Tuhan mau. Jangan jadi Kristen fata morgana. Kalau orang punya kasih tidak lakukan seperti ini. Bisik-bisik dan lain sebagainya. Selain mengecewakan Tuhan itu merugikan diri sendiri. Jadi hidup dalam fata morgana itu merugikan dirinya sendiri. Kita baca Kejadian 4 ayat 11 sampai 12. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kain tidak lagi mendapatkan berkat. Segala yang diusahakan tidak menumbuhkan hasil. Ada orang-orang tidak mengerti kenapa bisa terjadi seperti ini. Dia tidak sadar seperti Kain yang membunuh adiknya. Firman Allah katakan membenci sama dengan membunuh. Tidak ada berkat, yang ada adalah gelisah,
kegelisahan, tidak ada damai. Karena itu jangan jadi Kristen fata morgana. Yang kedua kita melihat contoh tentang Gehasi. Siapa Gehasi? Gehasi ini adalah hamba pelayan dari Nabi Elisa. Nah, dia pelayan Nabi Elisa, nabi yang dipakai Tuhan. Nabi yang penuh dengan mujizat. Jadi Gehasi, dia juga pernah lihat mujizat. Yang pertama kita lihat Gehasi telah lihat mujizat Tuhan. 2 Raja-Raja 4 ayat 42. Gehasi telah melihat mujizat Tuhan. Saya lihat. Gehasi telah melihat mujizat Tuhan. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya, jadi Gehasi berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jadi cuma 20 roti jelai dan sedikit gandum dalam kantong, disuruh memberi makan 100 orang oleh Elisa. Lalu dia berkata, bagaimana aku bisa memberi makan dengan jumlah seperti ini? Lalu Elisa menjawab begini, jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, sebab begini firman Tuhan. Orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya Allah di depan mereka, makan-makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Elisa melakukan firman Tuhan. Dan benar 100 orang dikenyangkan hanya dengan 20 roti jelai, sedikit gandum baru. Cuma itu, tapi seluruh orang pada waktu itu kenyang. Jadi Gehasi sudah melihat mujizat. Apakah kita sudah pernah melihat mujizat? Apakah kita pernah alami mujizat? Waktu susah Tuhan berikan penghiburan. Waktu lemah Tuhan kuatkan. Waktu sakit Tuhan sembuhkan. Waktu alami kekurangan Tuhan cukupkan. Dalam keadaan jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Mujizat tetap ada sampai hari ini. Amin. Mujizat tetap ada. Gehasi telah lihat mujizat itu. Dan kita melihat Gehasi. Gehasi juga lihat penyertaan Allah. Selanjutnya, next. Gehasi lihat penyertaan Allah. Ya. Jadi Gehasi itu lihat penyertaan Allah. Dalam 2 Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya, berkatalah Gehasi itu kepadanya, kepada Elisa, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Satu waktu Elisa dikepung dengan musuh, oleh musuh. Dan Gehasi ini dia lihat, waktu dia pergi keluar pagi-pagi tampak tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Jadi Gehasi merasa ketakutan. Waktu dia melihat banyak tentara orang-orang Aram hendak menangkap Elisa. Lalu dia pikir pasti kalau Elisa tertangkap, aku juga pasti tertangkap. Maka dia lapor kepada tuannya, kepada Elisa. Jadi dia sudah lihat sebenarnya mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan. Yang C kita melihat Gehasi lihat kekuasaan Allah. Kita terus lihat Gehasi ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, membuka mata Gehasi, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi dirubah oleh Tuhan. Ketakutan itu dirubah, dia melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa, pertolongan Elisa. Bukankah kita juga pernah lihat pertolongan Tuhan atas kita? Orang lain berkata mustahil, tidak mungkin, tapi mungkin bagi Tuhan, amin. Tuhan tolong kita sudah pasti alami. Orang berkata tidak mungkin, kamu pasti begini. Tapi mujizat terjadi dan sudah ditolong oleh Tuhan, amin. Firman Tuhan, ya dan amin. Selain dia alami mujizat, dia juga alami pertolongan Tuhan. Jadi seharusnya Gehasi bertumbuh, ternyata tidak. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 20-22. Berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram itu dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Nah, satu waktu kita melihat Naaman disembuhkan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Naaman memberikan persembahan ditolak oleh Nabi Elisa. Lalu kemudian Gehasi pikir terlalu menyegani Naaman.
dengan tidak menerima persembahannya. Lalu dia bilang, demi Tuhan yang hidup sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Nah, kita bisa melihat dalam 2 Raja di sini. Elisa tidak suruh Gehazi untuk minta sama Naaman. Gehazi dengan inisiatifnya sendiri. Dia berkata tidak benar, dia tidak jujur. Tidak ada 2 orang muda yang datang kepada Elisa. Tapi dia berkata tidak jujur, tidak benar, dia berbohong. Elisa tidak tahu, tapi tahu Tuhan tahu. Apakah hidup kita benar? Apakah kita benar di mata Tuhan? Apakah kita jujur di mata Tuhan? Gehazi sudah alami mujizat. Dia sudah terima jaminan perlindungan Tuhan. Ternyata dia tidak bertumbuh. Apa yang dia lihat mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tetap tidak membuat dia bertumbuh. Jadi kita lihat di sini dia tidak jujur terhadap Elisa. Kelihatannya melayani, tapi sebenarnya dia masih perlu dilayani. Kelihatannya mempercayakan diri kepada Tuhan, tapi cuma kelihatannya. Ternyata Gehazi itu tidak hidup dalam kebenaran firman. Jangan tidak hidup dalam kebenaran firman. Hidup Gehazi itu bagaikan sebuah fata morgana. Jadi Kristen fata morgana. Dia terima apa yang dia lakukan. Dia tidak terima berkat Tuhan. Nah, di Alkitab ada orang-orang yang hidupnya bukan fata morgana. Tadi kalau kita melihat ada orang-orang seperti Gehazi, seperti Kain yang fata morgana, kita lihat ada orang-orang yang hidup bukan fata morgana. Yang pertama, Triwira. Jadi Triwira ini adalah 3 dari 30 pahlawan Daud. Nah, satu waktu Daud berkeinginan untuk minum air sumur dari yang ada di Bethlehem. Nah, waktu itu Bethlehem sedang diduduki oleh orang-orang Filistin. Maka 3 orang ini maju. Nah, kalau dia maju, dia ketahuan, dia pasti ditangkap dan dibunuh. Kita baca dalam 2 Samuel 23 ayat 14 sampai 16. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Ketika perwira itu mendengar apa yang menjadi keinginan Daud. Daud adalah seorang raja. Dan tanpa diminta 3 perwira ini, langsung mereka menerobos perkemahan musuh dan ambil air perigi itu. Pasti ini membahayakan jiwanya. Nah, kalau ketahuan dia pasti ditangkap, mereka pasti tangkap dan dibunuh. Jadi untuk mendapatkan air yang menjadi keinginan raja, maka dibutuhkan keberanian dan kesetiaan. Dan 3 perwira ini telah lakukan itu. Ketaatannya, keberaniannya, kesetiaannya kepada raja membuat 3 perwira atau triwira ini berani mengambil keputusan, masuk ke perenggan musuh dan ambil air lalu dipersembahkan kepada Daud. Apakah Daud tidak punya air? Pasti Daud punya air. Daud adalah gambaran Yesus adalah raja. Dia punya air, tapi dia minta ada orang-orang yang tidak memiliki air. Siapa yang taat, siapa yang berani, siapa memberikan air ini dalam tanda petik, memberikan pertolongan, memberikan orang-orang mendapatkan, katakan kalau alam persoalan dia terima pertolongan, dia terima kekuatan iman, itu yang Tuhan mau. Jadi hanya kesetiaan dan ketaatan serta keberanian inilah yang memampukan triwira atau seseorang berani melakukan firman Tuhan.
Nah, orang-orang seperti ini yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang bukan fata morgana. Yang kedua, perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 12. Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Nah, satu waktu Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria yang sedang menimba air. Yesus minta minum. Apakah Yesus akan tahu jawaban perempuan ini? Pasti tahu. Perempuan ini tidak punya air, dalam tanda kutip air yang hidup yang kekal. Maka Yesus berkata, aku minta air. Lalu dia bilang, kami tidak berbaik dengan orang Samaria tidak berbaik dengan orang Yahudi. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Dia tidak tahu. Itu jawaban dari seorang perempuan yang disebut perempuan Samaria. Jadi wanita ini, perempuan Samaria ini, waktu itu dia hidup di alam fata morgana. Awalnya. Yang dia minta adalah air jasmani. Karena dia tidak mengerti air rohani. Ada banyak orang di sekeliling kita tidak punya air rohani. Maka Tuhan mau kita lebih dahulu punya air rohani. Maka Yesus menuntun wanita ini untuk mengerti air rohani. Kita baca ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi wanita Samaria ini bicara hidup jasmani. Bicara air jasmani. Kalau kita menengok sekeliling kita ada banyak orang wanita digambarkan, katakan juga orang-orang yang hidupnya yang selalu dibicarakan, yang selalu dipercakapkan, yang selalu dicari adalah air jasmani. Puas jasmani, kepuasan daging, kekayaan daging, kekayaan jasmani. Hanya itu tanpa pedulikan air rohani. Bagaimana sikap kita? Apakah kita bisa memberikan air rohani? Kita bisa kalau kita bukan fata morgana. Kita punya air baru kita bisa. Jangan berkutat dengan hal-hal yang membuat kita jadi Kristen fata morgana. Tidak ada keuntungannya. Jadi wanita ini bicara membutuhkan jasmani, tapi Yesus bicara kebutuhan rohani. Sekali lagi, wanita ini bicara kebutuhan jasmani, tapi Yesus bicara kebutuhan rohani. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi dia ingin tahu, Tuhan berikan aku air, supaya aku tidak haus lagi. Dia belum mengerti, tapi dia ingin tahu. Ada banyak orang di sekeliling kita ingin tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Tapi kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Mereka bisa datang kepada Tuhan. Kalau kita punya air yang hidup itu. Kalau kita bukan fata morgana. Mereka sedang memerlukan air. Jadi kita yang harus memberikan air itu. Karena Yesus ada di dalam hidup kita. Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku berbuat. Hidupnya berubah. Wanita ini hidupnya berubah. Dari fata morgana menjadi benar-benar menjadi pelaku firman. Kalau Kristen fata morgana, kita tidak bisa menolong mereka. Bahkan kita pun tidak akan tertolong. Bukan orang yang mengatakan aku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, Matius 7 ayat 21-23. Tapi orang yang melakukan firman. Untuk bisa memberi air yang hidup itu. Untuk bisa menolong mereka, kita harus punya air. Kita bukan fata morgana. Jangan sampai kita jadi Kristen fata morgana. Mari kita jadi seperti Yesus yang membuat wanita Samaria itu yang dulu cuma dicari jasmani, sekarang yang cari adalah rohani. Jadilah anak-anak Tuhan yang Kristianos, benar-benar Kristen, bukan Kristen fata morgana. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berkata sama Tuhan, Tuhan selidiki aku Tuhan.
selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Kita mau berkata sama Tuhan pagi hari ini, Tuhan selidiki aku. Koreksi aku Tuhan. Lihat hatiku. Sebelum Yesus datang yang kedua kali, masih ada kesempatan bagi kita untuk minta Tuhan rubah hidup kita. Tuhan selidik aku. Lihat hatiku. Apakah kita jadi pelaku firman? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita masing-masing Apakah ku minta Tuhan koreksi kita. Minta Dia beri kita kesempatan menjadi orang-orang yang benar-benar melakukan firman dan menilai hidupku, tak ada yang sekali lagi katakan sama Tuhan, selidik aku Tuhan, selidik aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku lihat yang kebaikan tak pernah habis, yang tidak pernah habis dalam hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan kebaikan, lihat kebaikan-Mu yang ada di sini, yang tak yang ada di sini. Dia mengasihi Kau dan aku. Dia beri kekuatan kepada kita. Dia tuntun langkah-langkah kita. Jadi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman. Mari katakan perpujian ini. Pendeta muda hadirin akan Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap melihat kebaikan. telah melihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku Telah Kau lihat kebaikan-Mu. telah melihat kebaikan-Mu Yakin Dia ada bersama dengan kita. habis
melihat setiap anak-anak-Mu, mereka yang saat ini hadir, yang mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan masuk dalam setiap hati kami, menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi suluh bagi jalan kami Tuhan, menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami percaya hanya firman-Mu, Roh Kuduslah yang membuat kami menjadi berguna bagi nama-Mu. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lihat setiap kami Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, semua terbuka di mata Tuhan. Dan Tuhan rindu setiap kami memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami, Engkau menolong setiap kami Tuhan, Engkau tuntun setiap kami, supaya hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sangat mengasihi kami. Sebelum Engkau datang yang kedua kali, kami tahu Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk menjadi gandum-gandum yang berisi Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, anak-anak Tuhan menjadi sekam yang diterbangkan angin terbuang, tapi kami mau memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Setiap kami yang hadir, berkati kami Tuhan, berkati kami Tuhan, jadikan kami berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau melihat setiap kami. Engkau tahu kami, Engkau mendengar kami, Engkau memberkati kami. Apa yang kami persembahkan kepada Tuhan berkati. Kami yakin nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami terus setia kepada Tuhan. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasihi Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati kita.